Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah berfirman bersamaan dengan makhluk yang mulia ini ada langit, ada bulan, ada siang, ada malam, kemudian ada bumi. Setelah itu Allah menyebutkan jiwa manusia yang kita miliki. Wa nafsim wa ma sawwaha. Dan demi jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Dan dalam kaidah tafsir Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyebutkan sesuatu berurutan dengan sesuatu yang agung, ini menunjukkan keagungannya itu sama. Kaidahnya bahwasannya ketika Allah menyebutkan sesuatu yang besar bersamaan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lainnya pun yang ikut dengan hal tersebut urgensinya sama. Seperti Allah ketika mengatakan sembahlah Allah, kemudian juga berbaktilah kepada orang tua. Allah menggandengkan antara menyembah Allah di surat Luqman dengan wabil walidaini ihsana. Berarti apa? Antara berbakti kepada orang tua dengan menyembah Allah urgensinya sama. Dan ini dikuatkan dengan hadis ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Maksudnya apa? Yang ingin saya tekankan bahwasannya ketika Allah menggandengkan sesuatu yang agung dengan sesuatu yang lain, berarti keagungannya, urgensinya itu sama. Nah, dan di ayat ini Allah mengatakan wa nafs itu jiwa, Pak. Nafs itu jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang telah Allah ciptakan. Berarti jiwa kita ini sama pentingnya dengan matahari yang menyinari bumi begitu terang. Berarti jiwa kita ini sama pentingnya dengan langit yang tanpa langit bumi mungkin akan hancur. Berarti jiwa kita ini yang kita miliki, hati kita, seluruh tubuh yang kita miliki ini sama pentingnya dengan siang hari, yang dimana manusia tanpa siang mungkin mereka atau kita semua akan mati. Maka selanjutnya ketika Allah menyebutkan jiwa manusia, barulah Allah membahas hal lain. Lihat di sini. Ini menunjukkan bahkan jiwa kita ini lebih penting dari seluruh makhluk yang tadi Allah sebutkan. Setelah Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan ilham kepada jiwa manusia ini fujuraha, hal-hal yang negatif. Allah berikan kepada jiwa kita ini hal yang negatif, fujur, hal yang buruk, wa taqwaha. Allah juga berikan kepada jiwa manusia ini hal yang positif, ketakwaan. Berarti di sini Allah telah menetapkan jiwa kita ini memang punya dua kecenderungan, Bapak Ibu sekalian. Ada kecenderungan kepada hal yang negatif, ada kecenderungan kepada hal yang positif. Maka normallah ketika manusia kadang atau sering mengikuti hal-hal yang buruk, bisikan syaitan. Maka kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tapi jiwa manusia memiliki hal yang baik juga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Yaitu sungguh telah beruntung orang-orang yang memilih ketakwaan dalam dirinya untuk mengisi hatinya yang begitu rapuh ini. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengelompokan dalam jiwa kita manusia ini. Jiwa kita yang
lemah ini memang memiliki dua kecenderungan, yaitu Allah mengatakan fujur. Kita memiliki hal yang negatif itu pasti. Akan tapi Allah juga memberikan ilham, memberikan kepada jiwa kita ini hal yang positif juga. Tapi uniknya di sini Allah mengedepankan fujurnya, Pak. Allah mengedepankan hal negatif dulu sebelum hal yang positif. Ini berarti bahwasannya banyak dari kita yang lebih memilih keburukan tersebut. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwasannya memang keburukan yang ini bentuk pewaraan kita, bentuk kita takut kepada Allah, bahwasannya kita mungkin dalam hidup ini kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka manusia tidak akan masuk surga. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika mengilhamkan kepada kita hal yang buruk ini, pilihannya ada di kita, Bapak Ibu sekalian. Pilihannya ada di kita. Dan keburukan yang kita lakukan seringkali kita tidak rasakan, padahal itu sudah menumpuk menjadi hal yang berbahaya kepada jiwa kita sebagai manusia. Maka hal yang harus kita perhatikan bahwasannya bagaimana caranya seorang manusia ini agar selalu menjaga dirinya ini di atas kesucian. Tidak membiarkan jiwa kita ini berada dalam kubangan keburukan. Karena yang menjadi alamat seorang manusia itu adalah orang yang Allah berikan kesucian, dia cenderung kepada hal-hal yang positif, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, orang yang hatinya, jiwanya itu kotor, dia mungkin akan cenderung kepada keburukan. Di buku ini yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, salah seorang ulama dari Madinah dan juga pengajar tetap di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah, tempat saya dahulu Allah berikan kesempatan untuk menimba ilmu. Beliau mengarang sebuah buku yang begitu indah, 10 cara untuk mensucikan jiwa manusia. Beliau mengatakan di buku ini, jiwa manusia yang kotor itu seperti halnya seekor lalat. Jiwa manusia yang kotor itu seperti halnya seekor lalat. Pernahkah kita melihat seekor lalat hinggap di bunga yang harum? Pernahkah kita melihat seekor lalat itu hinggap di tempat yang harum, di tempat yang bersih? Jarang atau mungkin tidak pernah kita lihat. Itulah perumpamaan jiwa manusia yang kotor. Kita mungkin melihat mereka di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Sebaliknya, jiwa manusia yang bersih itu akan berada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan di antara tempat yang Allah ridhoi ialah masjid, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang Allah sucikan hatinya, yang Allah sucikan jiwanya, dan Allah berikan keistiqomahan di atas kesucian tersebut hingga Allah ganjar kita dengan surga yang begitu indah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini adalah kenikmatan yang begitu besar, bahwasannya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang Allah ridhoi, di pagi hari yang mungkin di sana masih banyak orang yang tertidur, atau mungkin pemuda-pemudi yang di mana terkhusus ini malam minggu, yang mungkin mereka ketika malam larut dengan kesenangan sehingga di pagi hari mereka luput dari ibadah sholat subuh atau ngantuk. Dan ini adalah sebuah hal yang harus sangat disayangkan. Maka oleh sebab itu ketika Allah berikan kita kekuatan untuk datang di majelis ilmu, untuk datang mendengarkan sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan tafsir Al-Qur'an, mendengarkan hal-hal yang menjadi wasilah untuk menyucikan jiwa kita, ini adalah insya Allah pertanda bahwasannya hati kita
masih mayoritasnya dipenuhi dengan kebaikan. Karena Bapak Ibu sekalian, langkah yang kita gunakan, kaki ini, itu tidak lepas dari hati juga. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya jiwa kita ini tergantung hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika hati itu bersih, jika hati itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika hati itu buruk, jelek, maka seluruh tubuh kita akan jelek. Maka langkah yang kita gunakan, langkah kaki kita ini kemana kita akan menuju, itu sangat bergantung kepada hati kita. Jikalau kaki kita ini lebih sering kita gunakan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, tempat-tempat yang akan memberikan manfaat dunia akhirat, semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah sucikan jiwanya. Nah, maka perlu kita ketahui beberapa hal yang menjadi ukuran dan menjadi hal yang mampu mensucikan jiwa manusia. Dan di buku ini Syekh Hafizahullah Ta'ala ketika menulis buku ini, beliau menempatkan hal pertama yang perlu diberikan perhatian lebih, yang mampu mensucikan jiwa seorang manusia, yaitu hal yang paling utama manusia itu diciptakan. Bagaimana kita mampu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Ilmu tersebut adalah ilmu akidah, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau seorang manusia keyakinannya kepada Allah ini sudah berkurang, keyakinan tawakalnya kepada Allah sudah berkurang, tauhidnya berkurang, maka sangat mungkin bagi manusia untuk menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dari ayat ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjadikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang pertama yang wajib dimiliki seseorang yang berkeinginan untuk mensucikan jiwanya. Dan inilah yang juga didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Di mana para nabi dan rasul ketika mereka memulai dakwahnya, Bapak Ibu sekalian, mereka mendakwahkan hal yang menjadi prioritas utama manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya dahulu ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ketika diutus oleh Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, maka dakwahkanlah kepada mereka mengenal Allah. Karena dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah, kita mampu mewujudkan hakikat utama seorang manusia itu diciptakan, yaitu beribadah hanya kepadanya. Dan ketika kita menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka hal tersebut yang paling bisa mengotori jiwa kita. Apa lawan dari tauhid? Yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang secara tidak sengaja atau sengaja berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengotori jiwanya dengan hal yang begitu besar. Karena dia telah menyelewengkan ibadahnya
atau menyelewengkan tawakalnya, menyampingkan bahwasannya di sana ada zat yang memberikan kebutuhannya mungkin selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasannya dalam sebuah athar Ibnu Qayyim, salah seorang ulama, beliau pernah berkata ketika menafsirkan makna tauhid, yaitu syahadat, al-iman alladhi bihi yazkul qalbu, iman seorang manusia itu yang mampu mensucikan jiwanya, wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, dan keimanan kita di atas syahadat yang benar, di atas makna la ilaha illallah yang benar, itulah asal kesucian jiwa manusia. Ketika seorang manusia telah berikrar dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ketika telah berikrar bahwasannya ini adalah kalimat yang dimana dengan kalimat ini seorang masuk kepada agama Allah, maka di dalamnya itu terdapat turunan ya Bapak Ibu sekalian. Terdapat apa? Konsekuensi yang begitu agung. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka di situ kita sudah meniadakan hal-hal lain, meniadakan sesembahan lain kecuali kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya aku bersaksi Muhammad ialah hamba Allah dan utusannya, di sana terdapat konsekuensi juga. Apa konsekuensinya? Yaitu kita hanya mengikuti satu orang manusia yang maksum, yang terlepas dari dosa, yang dimana manusia tersebut adalah manusia yang patut kita ikuti seluruh bentuk kehidupannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi dari syahadat Bapak Ibu sekalian. Dan syahadat ini adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasinya seperti apa? Itulah realisasinya. Ketika kita mengetahui bahwasanya syahadat adalah pembeda kita antara umat Islam dengan umat-umat lain, maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru mengadakan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti petunjuk selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita kesampingkan semuanya. Karena inilah makna syahadat yang sesungguhnya. Baik. Kemudian yang kedua, hal yang mampu mensucikan jiwa seorang manusia yaitu doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mampu mensucikan jiwa kita. Sebab di sini Syekh mengatakan ad-du'a'u huwa miftahu zakati an-nufus. Doa itu ialah kunci penyucian jiwa. Jadi setelah tauhid, Syekh menempatkan doa kita, Bapak Ibu sekalian. Mengapa doa di sini menjadi hal yang utama setelah tauhid? Sebab yang mensucikan jiwa kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membersihkan hati kita dari kotoran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keistiqomahan di hati kita juga siapa? Allah Subhanahu. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang begitu indah? Nabi SAW berdoa dalam kesehariannya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Ini adalah doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia.
Wahai Zat, ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai Zat, ya Allah, Engkau yang maha merubah hati kami. Rubahlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Bukankah juga Nabi SAW pernah bersabda, seorang manusia ada yang di pagi hari dia berbuat ketaatan, kemudian di sore hari dia berbuat kemaksiatan. Bukankah kita juga merasakan dalam keseharian kita, mungkin di pagi hari setelah kita ngaji, kita merasa iman kita ini seperti sedang tinggi-tingginya. Tapi ketika pulang, kemudian kita istirahat, kemudian memegang handphone atau menyetel televisi misalnya, maka kemudian kita melihat dengan mudahnya hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Kemana iman yang tadinya terasa penuh? Setelah pulang dari masjid, tiba-tiba kita menjadi orang yang seakan imannya turun. Allah musta'an. Inilah mengapa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci utama untuk menguatkan hati kita di atas kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada hal yang paling mulia di sisi Allah itu kecuali doa. Dan di dalam doa ini kita menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini kita menunjukkan bahwasannya Allah lah yang maha agung. Menunjukkan iftiqar kita. Dan di dalam doa ini kita menunjukkan bahwasannya mengakui Allah lah Zat yang begitu agung. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah dengan serendah-rendahnya. Mengakui bahwasannya kita ini makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah hal yang paling kita butuhkan. Ketika manusia tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika manusia tidak pernah bangun di tengah malam kemudian dia sujud kepada Allah dan menangisi segala dosa-dosanya, maka ini tanda bahwasanya jiwa tersebut memiliki masalah. Siapa manusia yang sulit untuk merendah, sulit untuk tawadhu kepada Allah, sujud menangisi setiap dosanya, maka dia memiliki masalah dalam hatinya. Karena manusia yang hatinya dipenuhi dengan cahaya dari Allah, tidak memiliki noktah-noktah hitam, dia akan mudah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menangisi setiap kesalahan-kesalahannya sehingga Allah berikan ketenangan dalam jiwanya. Hayhat, maka hati-hati. Seseorang yang sulit menangis ketika di sana terdapat hal-hal yang seharusnya manusia bisa merasakan hal yang haru. Ketika misal dalam sholat, kemudian di sana imam membaca surat yang begitu indah, entah karena suaranya, entah karena kita paham artinya. Kemudian orang-orang banyak yang menangis misalnya. Namun hati kita sulit untuk menangis. Hati kita sulit untuk menundukkan hawa nafsu kita. Ini tanda yang harus kita perhatikan bahwasanya mungkin hati kita terdapat masalah. Atau ketika kita berada dalam suatu hal yang seharusnya kita ini menyadari itu adalah ujian dari Allah. Tapi kita nggak sadar itu adalah ujian. Kita nggak sadar itu adalah azab. Wah, ini udah hal yang sudah sangat parah.
Banyak dari manusia ketika Allah berikan peringatan dalam dirinya, dia tidak sadar ini adalah peringatan dari Allah. Dia tidak sadar ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita harus mengetahui bahwasannya dalam jiwa kita ini terdapat hati yang begitu rapuh. Dalam jiwa ini kita memiliki hati yang begitu mudah berubah. Ketika kita mengetahui hati kita ini mudah berubah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu serius agar Allah berikan kekuatan kepada kita hingga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu di kesempatan yang mulia ini, karena poin-poin yang lainnya semoga Allah berikan kesempatan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau mungkin insya Allah akan disampaikan oleh ustaz-ustaz lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau ya mampu menyucikan sebuah. Baik, ini waktunya untuk sesi kedua. Saya mohon untuk bisa disiapkan. Ini adalah pertanyaan dari jemaah dari Jogja juga ini. Masya Allah. Dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon menjelaskan mengenai arti jiwa, hati dan hati nurani. Sebenarnya iman itu ditanam di jiwa kita atau hati kita? Terima kasih. Mohon penjelasan. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik. Nafs atau jiwa manusia yaitu lebih umum, Bapak Ibu sekalian. Jiwa manusia ini lebih umum. Jiwa manusia di dalamnya terdapat hati kita. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa manusia dan demi penciptaannya. Di dalam jiwa manusia ini terdapat banyak komponen. Entah di sana ada jiwa kita atau fisik kita, dan di sana juga terdapat hal-hal yang sifatnya rohani. Dan di sana ada roh kita. Maka di dalamnya terdapat hati manusia. Seperti itu. Qalb, yaitu hati manusia ini terdapat di dalam jiwa manusia. Maka jiwa manusia ini lebih umum dan hati kita ini adalah bagian dari jiwa manusia. Dan jiwa manusia ini seperti yang saya katakan tadi, seluruhnya itu bergantung kepada hati. Bergantung kepada hati. Iya. Dan hati manusia pun berlapis-lapis. Seperti itu. Kalau kita baca, kalau tidak salah itu punya Ibnu Qayyim, jiwa kita ini, hati manusia ini terbagi kepada 5 hal kalau tidak salah. Qalbun itu hal yang paling luar dalam hati manusia. Makanya kenapa disebut dengan qalb? Qalb itu kan artinya ya muqallib, sesuatu yang bisa terbolak-balik. Iya, bisa berubah. Maka qalb ini disebut dengan qalbun karena qad yuqallab. Dia mungkin akan terubah. Maka oleh sebab itu, seorang yang disebut dengan hati atau di ayat-ayat yang menyebutkan tentang hati itu tentang ketika Allah menggunakan kalimat qalbun, ketika dia menggunakan kalimat qalbun di doanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan qulub, karena memang ini adalah lapisan terluar dari hati manusia. Ini secara apa? Secara gaib ya, secara gaib, bukan secara fisik, bukan. Kemudian setelah itu ada tingkatannya. Dan di antara tingkatannya, yaitu setelah qalb, ana agak lupa Allah alam, yaitu ada yang namanya fuad. Fuad ini tingkatan selanjutnya. Dan tingkatan tertinggi dari hati seorang manusia itu ialah hati yang paling tinggi dari seorang manusia yaitu
ada dalam istilah bahasa Arab, anak agak lupa. Intinya hati yang paling tertinggi dari seorang manusia itu ketika lubuk. Artinya lub dalam bahasa Arab itu lubun. Lubun ini secara bahasa Indonesia kita sebutkan lubuk. Makanya ketika kita mengatakan lubuk hati, berarti itu apa? Hati yang terdalam. Jadi ada 5 tingkatan hati, diantaranya yang paling luar itu qalbun, yang dimana ketika masih dalam nama qalbun ini, berarti dia masih mudah untuk terombang-ambing. Naik tingkatan lagi ada yang namanya fuad. Allah mengatakan inna sam'a wal absara wal fuad. Nah ini fuad ini juga tingkatan hati manusia. Dan yang paling dalam, yang dimana ketika orang sampai ke dalam istilah hatinya sudah sampai level lub, maka hatinya ini sudah kuat, kokoh, sulit untuk digoda oleh syaitan. Makanya kita mengatakan lubuk hati yang terdalam, berarti secara bahasa Indonesia pun hati ini tingkat-tingkat. Dan ini pembagian dari hati, dan ini diantara pembagian dari jiwa manusia juga. Makanya lub, Allah berfirman itu jamak dari lub ini albab. Makanya Allah mengatakan maka berfikirlah orang-orang yang ulul albab. Kenapa Allah mengatakan ulul albab? Orang-orang yang punya pikiran. Albab ini jamak dari lub. Orang-orang yang hatinya telah kuat, maka Allah kategorikan mereka dalam orang-orang ulul albab. Maka orang yang mampu mentafakuri seluruh alam, mentadaburi alam ini, mereka disebut dengan ulul albab. Jadi ulul albab ini adalah tingkatan tertinggi dari hati manusia. Di mana ketika hatinya sudah sulit untuk digoda oleh syaitan, dia akan sampai ke tingkatan lub tadi, dan dia akan sampai ke orang-orang yang disebut dengan Allah ulul albab. Orang-orang yang memiliki hati yang jernih, yang dimana hatinya itu akan sulit digoda oleh syaitan. Kalau yang masih dalam qalb, itu dia belum sampai kepada derajat tafakkur dan tadabbur. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik, masih ada waktu. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir yang baca itu dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia. Yang kedua, apakah ada hadis yang menyatakan surat yang mengatakan bahwa tidak sahnya sholat karena tidak membayar zakat. Nah, jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang begitu bagus. Mungkin saya sedikit menyempurnakan tadi jawaban yang pertanyaan pertama. Mohon maaf Pak. Mungkin hati nurani itu masuk ke lub tadi. Iya, karena itu hati yang dalam. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak, Masya Allah sangat bagus, yaitu benarkah orang-orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan malaikat yang mulia? Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang mahir dengan Al-Quran, mahir membacanya. Kemudian tidak hanya membaca ya, karena Al-Quran ini juga berlevel. Level pertama kita berinteraksi dengan Al-Quran itu membaca. Level selanjutnya kita ada yang namanya memahami arti. Selanjutnya ada yang namanya tadabbur. Selanjutnya ada yang namanya beramal dengan Al-Quran. Kalau orang hanya membaca Al-Quran dia bagus, kemudian amalannya kurang, kemudian tadabburnya kurang, maka wallahu a'lam bisa saja dia tidak termasuk dari orang-orang tadi bersama dengan para malaikat. Dan maksud di sini yang saya ketahui ketika membaca penjelasannya yaitu di akhirat, yaitu bersama para malaikat itu di akhirat kelak. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menjadi ahli Quran, maka mereka insya Allah akan memiliki derajat yang tinggi di surga Bapak. Dan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di surga, maka mereka bersama malaikat-malaikatnya yang mulia. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah zakat? Tidak sah sholatnya. Iya. Tidak sah sholatnya karena tidak membayar zakat. Pertama,
Jawabannya ialah zakat itu termasuk dari rukun Islam atau tidak? Rukun Islam atau iman? Islam atau iman? Ada nih. Ya, rukun iman ada berapa? 10. Oh, berapa? 6 ya? Yakin? Yakin? Iman kepada Allah. Terus? Rasul. Malaikat. Kitab. Qadar dan hari akhir jangan lupa. Ya, dan 6. Rukun iman ya. Rukun Islam apa aja? Syahadat, salat, puasa, zakat, pergi haji. Nah, masya Allah. Sekarang hajinya enggak. Bagi yang mampu. Berarti belum mampu gitu. Tahun ini nggak boleh berangkat. Iya. Keputusan terakhir belum boleh berangkat. Dan baru saja dari pemerintah Arab Saudi pun hanya memperuntukkan untuk orang-orang yang berada dalam Arab Saudi saja, mukim. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, orang yang tidak membayar zakat maka tidak ada sholatnya. Karena kalau dia meyakini tidak membayar zakat karena dia tidak meyakini zakat bagian dari rukun Islam, dia bukan orang Islam. Rukun itu apa? Rukun itu harus diyakini. Rukun itu tiang kan? Kalau nggak ada rukunnya hancur. Jadi orang harus meyakini rukun Islam dan rukun iman. Kalau orang tidak meyakini rukun Islam, kalau dia tidak membayar zakat karena tidak meyakini, ini harus diperhatikan. Kalau dia tidak membayar zakat karena tidak meyakini zakat bagian dari rukun Islam, maka bagaimana bisa diterima sholat kalau dia nggak meyakini dasar-dasar Islam? Maka dia tidak bukan Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Nabi SAW wafat, ada sebuah kaum yang tidak ingin membayar zakat lagi karena dia hanya membayar zakat kepada Nabi. Sedangkan ketika Nabi meninggal, dia tidak mau bayar zakat lagi. Maka Abu Bakar ketika menjadi khalifah mengutus pasukan memerangi kaum tersebut. Dan orang-orang yang diperangi karena dia telah keluar dari keislaman. Tapi kalau dia tidak membayar zakat karena mungkin dia yakin itu rukun Islam, tapi karena dia mungkin ini ya bisa kita katakan belum paham atau sayang uangnya, istilahnya karena maksiat Bapak, maka insya Allah sholatnya tetap sah, akan tapi dia berdosa seperti itu. Mungkin yang Bapak maksud ialah bahwasannya ketika dia tidak meyakini zakat ini sebagai rukun Islam, maka dia bagaimana bisa diterima sholatnya karena dia tidak padahal dia tidak meyakini rukun Islam, dan rukun Islam adalah hal yang wajib kita yakini seperti itu. Wallahu a'lam.